Oke, pemirsa catatan Setara. Ketawa lu gak? Gue mau tidur udah pernah jadi. Ya ampun, tumben lo mau ngapain sih tidur-tidur mau pulang ke rumah? Biasa tidur di kardus. Iya, Gak, beneran nih gak, gue ada target nih buat lu nih. Lu kan biasanya nolongin orang-orang tuh. amin ya Ini Allah. ada seorang target nih waktu pas gue kemarin jalan pulang nih. Di deket-deket sini nih ada seorang nenek-nenek. Dia suka ngurusin cucunya, dia punya cucu satu. Dia suka ngurusin cucunya. Nah, siangnya lagi, cucunya tuh udah gak punya orang tua. Cucu siapa? Cucu Yanti? Bukan! Cucunya itu anaknya dia. Understand? Understood? Umur apa nenek? Nenek-neneknya kira-kira tuh umur 14-15an tahun. Kayak gitu. Hah! Lu nggak gue serius nih ga? Dan yang lebih kesiannya lagi nih, nenek-nenek kerjaannya tuh suka ngurutin kuli-kuli. Malam-malam kayak gini tuh orang kerja aja. Dia karena sayang banget sama neneknya. Di mana rumahnya? Di dekat-dekat sini nih, di daerah proyek-proyek kayak gini nih. Nah kan maksudnya gue mau nemuin lu sama mereka supaya ya siapa tahu lu bisa bantu mereka. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan gue pasti akan bisa bantu kalau memang. Mana ini? Tuh. Oke, pemirsa catatan si Olga, kita samperin langsung aja target ya. Yuk. Dia nih. Bu, Ya, lu lagi ngurut ibu. iya lagi ngurut ibu. Emang tiap hari ibu biasanya suka ngurut? Tukang ngurut, tukang dagang. Oh, tukang dagang apa, Bu? Dagang gorengan. Udah ke gorengan juga. Iya. Bu, biasanya per hari ibu dapat berapa? Kadang 2 orang kalau ada, kadangnya 1. Satu orang kalau ngurut berapa gitu? Kadang ada yang 50.000, kadang yang 30.000. Oh. Gimana Pak, ngurutnya enak nggak? Alhamdulillah enak nih ya. Alhamdulillah enak. Iya. Biasa dari capek-capek diurut jadi Iya, ini seger lagi capek, saya lagi dagang soalnya ini. Lagi dagang juga. Dagang bajigur ini dari gelas saya lah minta berguru sama ibu. Oh, seharian kerja Iya. dagang. Tapi kalau ibu biasanya tuh sehari bisa dapat 5 sampai berapa? 3 sampai 3 sampai 2 kalau 3 lagi sampai 2 orang. Karena 1 orang juga orang saya dagang ya. Besok aja ya gitu. Ini pijit. Ya Allah, saya kira banget. Ya saya kang urut. Kang urut yang dagang gorengan. Mana gorengannya? Ada gorengannya tadi mana? Selonjoran aja Pak, habis beranak. Lagi keenakan. Oh, lagi keenakan. Kalau udah enak ganti yang lain. Iya. Oke, mau cobain? Iya. Pak, cobain dulu, Pak. Cobain dulu dong. Ya. Badan saya sudah biasa urut, kaki udah biasa. Aduh, biasa saya Bu. Hati saya pegel. Tiap hari keseleo mulu Bu. Kasihan amat. Kesel apa? Gimana Bu, pasangannya jarang pulang Bu? Suami kerja mulu Bu. Iya, gaya ya. Kayak gini juga kali. Badannya di situ, kakinya di sini, terus gimana? Nah. Ya gitu. Kok burut nggak pakai minyak Bu? Enggak usah deh, lupa minyaknya nggak dibawa. Kalau saya mau ngapa-ngapain ini pakai minyak. Goreng tempe pakai minyak. Mau mijit pakai minyak. Aduh, lupa sekali. Harus Bu. Harus pakai minyak. Ibu tinggal di mana Bu? Di Manggarai. Oh, di Manggarai. Manggarai. Di Manggarai. Kalau dia bukan di Manggarai Di Bu. mana? Mangga busuk. Ampun. Manggarai. Ibu umurnya berapa Bu? Ibu 51. Oh, 51 tahun. Tapi ada cucu. Ada cucu. Anak berapa? Anak 5. Anak 5. Anak pada kemana? Ada di rumah, ada selesai sekolah semua. Masih 1 yang sekolah. Tinggal di Bapak mana tinggalnya? di Manggarai. Enggak, maksudnya ngontrak. Hah? Ngontrak atau tinggal sendiri? Dari orang tua. Mertua udah nggak ada, terus tempat sudah nempatin saya. Oh, gitu. Cucunya kemana Bu? Ada, Ngapain dia? lagi dagang gorengan. Mana dia? Gimana dagangnya? Ada, warga keliling ke sini. Kan kata gua,
Dia lagi dagang gorengan. Ibu kan terusin dengan kolak, gorengan. Jadi kalau ada orang ngurut, kalau saya capek dagang, saya tolak ngurutnya. Besok aja ya, gitu. Dari kecil ibu dia. Alhamdulillah deh. Nggak dari kecil sih ya. Udah umur 40-an dah. Gitu. Kan ngurusin cucunya dari kecil. Cari cucunya. Kamu cari cucu nih? Iya. Oke bro. Mas Adi saya bantu. Iya. Ibu tunggu sini ya. Iya. Kalau bareng sama saya, ibu cari itu. Bu. Iya. Saya nggak tahu muka kayak gimana. Waduh, ini apa bajigur? Oh bajigur pak. Enggak cucu saya enggak Pak? Pak lihat Sipa nggak pak? Anaknya ini ibu. Cucu saya. Cucu, maaf. Iya. Pojok, botol kosong di pojok-pojok. Pojok pak. Sampai malam begini ibu. Iya, ke malam no, cucunya ada. Wah, lagi dibeli. Sipa, Sipa. Pak lihat Sipa nggak pak? Anaknya ini ibu. Cucu saya. Cucu, maaf. Cucu, iya. Pojok, botol kosong di pojok-pojok. Sampai malam begini ibu. Iya, ke malam no, cucunya ada. Wah, lagi dibeli. Sipa, Sipa. Ini cucu saya. Lagi. Lagi ngapain kamu? Jualan gorengan. Gorengan. Bapak-bapak seru banget. Makan gorengannya. Iya. Pak masih kerja di sini? Masih. Belum pulang? Belum, Bu. Oh. Besok terakhir. Oh besok terakhir katanya. Kerja proyek. Iya itu. Oh di Iya itu proyek itu. bikin apa pak? Apartemen? Apartemen. Apartemen. Berapa satu gorengan yang dijual tadi? Buat. 1000-an. Oh jualnya 1000-an. Ini begini, kok nggak pakai tampah, apa nggak pakai Enggak, Jadi bisa cuma pakai plastik aja. Pas aja ya. pegangan aja ibu. Ngajarin orang saya seneng banget ketemu ada gaya bagus sih. Sipa umur berapa? Sipa umur berapa? 11. Mungkin tengah. Kelas berapa? Berarti udah punya KTP. Kan 11 belum. Kepalanya botak. Lebar banget kayak 8 putar. Pak duluan ya pak. Saya mau nyari Sipa doang ya pak. Iya, Sipa aja pak. Ya, ini uang. Kelas berapa? Kelas 6 kak. Sipa. Bukan Sipa. Sipa kelas berapa sayang? Oh kelas 5. Sipa kelas 5. Kalau boleh tahu kok dagang gorengan sampai malam kayak begini ibu juga. Duitnya buat apa sih? Biar dia kalau ongkos sekolah. Kembali buat merancang sekolahnya, buat naik mobilnya. Kan bantu-bantu jadinya kan. Anaknya banyak, bapaknya sakitan. Cerita tentangmu, aku mau ikhlas menyayangi. Paling sakit seter. Udah 2 tahun, tapi bisa jalan sama sekali. bisa jalan, tapi nggak jalannya nggak kenceng gitu, bisa ke warung, dari rumah ke warung bisa. Sipa, mama bapaknya udah nggak. Udah nggak ada, udah meninggal dari kecil. Mbah, ya, di sebelah mbah yang ngurus ibunya kerja dulu,
akan dikirimin sama saya. Kerja pasar aja dulu ibunya. Tuh ayahnya ngojek. Ibu sama bapaknya Siva kemana? Enggak. Waktu kamu masih kecil, terus kamu diurus sama mbah kamu. Siva kangen nggak sama ibu bapak? Udah pernah ke kuburannya? Udah. Dari kecil umur berapa? Kalau ayahnya dari umur 2 tahun, kalau ibunya udah kelas 1. Jadi ayah duluan baru ibunya. Kenapa kalau boleh tahu sih Pak sakit? Bapak meninggalnya? Ayah sakit, ibu juga sakit. Kalau kamu kangen sama bapak, suka ngedoain nggak? Suka. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli waliwaliya warhamna sotiro. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua. Amin ya Allah. Tempatkanlah dia di sisimu. Dan juga semoga Siva menjadi anak yang pintar, jadi anak yang sukses, yang bisa ngebantuin Indah. Emang gitu, Siva pinter tapi jadi begitu. Jadi saya kalau ini kenapa nangis inget ibu, tadi inget ibu, asal ngambek enggak apa bilang ngaji kenapa sih Pak inget ibu gitu. Itu aku bilang kalau lagi inget ibu nangis, kan ibu dia nangis, jadi banyak ikut nangis gitu. Paling kamu ingat sama ibu? Wajahnya. Wajahnya. Kalau pas lagi ingat langsung nangis kamu? Sedih gitu ya? Di usianya yang menginjak hampir 50 tahun, Ibu Atun harus bekerja sendiri untuk membiayai dirinya dan juga membiayai sekolah cucunya yang sudah yatim piatu. Setiap harinya, beliau keliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjual gorengan. Dan di saat cucunya pulang sekolah, maka cucunya lah yang menggantikan Ibu Atun untuk berjualan gorengan. Dan saat itulah Ibu Atun melakukan pekerjaan lain sebagai pemijat. Ada satu kebanggaan Ibu Atun terhadap cucunya, yaitu cucunya selalu mendapatkan ranking 1 di sekolah. Tetaplah berjuang, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Nangis Paling kamu ingat sama ibu? Wajahnya. wajahnya. Kalau pas lagi ingat langsung nangis kamu? Sedih gitu ya? Saya ngebuat Siva kangen sama ibu apa? Mungkin karena dulu Siva suka manja atau apa, atau ngeliat ibunya temennya Siva atau apa?
ibunya banyak pasar raya kerjaan, jadi itu kadang ibunya teman ibunya pada ke rumah, ngasih duit atau ngasih duit, saya inget ibu deh bakal ada teman ibu datang gitu, jadi ikut nangis ya, jadi nangis ikut nangis saya. Iya, nanti habis pulang ngaji juga kadang nangis. Kenapa sih Pak pengen jajan nih, Mbak punya duit. Nggak, orang inget Mbak, inget ibu, inget ibu gitu. Pinter lah katanya. Alhamdulillah dapat ranking. Ranking berapa di sekolah? Tadi 1. Alhamdulillah, cuma punya cita-cita dia. Terus kemarin juga dapat majalah, ada majalahnya baru masuk ke majalah, jadi diantarin majalah. Ada foto-fotonya, makanya cita-cita Mbak si Mbak kalau punya duit dari orang-orang pengen dikumpulin, tapi pengen beli laptop gitu cita-citanya. Iya deh, entah kalau Mbaknya deh dapat untung banyak tadi beli gitu. Cita-cita Siva jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Tapi gua mah percaya gak. Bisa aja orang kan ngaku pinter. Kalau gua kan ketahuan orang jelas-jelas kelihatan dari muka pinter kan. Hah, Pinter bohong lo. tapi katanya mau ngetes Siva. Coba 8 kali 5 bagi 5 berapa? 8 kali 5 40. 40 bagi 5 8. Tuh, pinter. Otak Encer. Nih, encer. Gua mau ngetes lu coba. Nah, gue dites, maaf ya, asal lo tahu ya, gue ini orang yang paling pinter sedunia. Ya, lu kalau Pak, di seluruh dunia tuh cuma lu doang yang paling pinter. lo bilang deh, lo bilang deh ke pemirsa nih, catatan Olga ya, lo bilang ya, siapa yang paling pintar di Indonesia, ketemu sama gue. Ayo tes-tesan. Buat tes IQ. Ya iyalah Tara. Gue di sekolah lagi Emang Pak. sih kalau gue ngeliat kalau lu paling pintar di dunia hayal. Emang lu dulu sekolah di mana emang? Ya, Pelita Harapan. Planet Hollywood. Gua tes coba 5 tambah 5 10 lah. 10 bagi 1 9. 10 bagi 1 9. Wah. 11. 10. Gimana sih? 10 bagi 1 saya. Gue malu deh. Kita bisa Tuh, Katanya pinter. pinter loh dia. Katanya pinter. Katanya pinter gimana sih? Ya Tuhan, aku mau. Host nomor 1 10 gila. 10 bagi 11 ya? Oh dibagi ya? Ya Allah bodoh. Nah, ini mah bukan sekolah di PH, di PB nih, di pohon bambu. Oke, udah balik lagi ya. Tuh, kelihatan berarti emang si Sarah yang pinter. Dibagi itu apa sih? 10 dikasih Misalkan contoh 10 ekor, dibagi 1 orang. dikasih ke 1 orang. Dapatnya berapa tuh orang? 10. 10 ekor. 10 ya? Ya Allah. Bisa. Ternyata host nomor 1 tetap aja. Gue nggak bisa. Gue males biasa ngitung-hitungan karena gue nggak, lu tau sendiri kan, gue udah ada yang ngurusin hitung-hitungan soal duit, ya kan? Lu kalau mau kasih pertanyaan siapa, misalkan siapa penemu lampu listrik, kasih tahu dong. Ya udah, gua. Coba lu kasih tahu pertanyaan dia dulu nih. Siva, aku nanya lagi dong. Penemu listrik siapa? Sama kakak. Cakep. Kata siapa lu? Thomas Alva Edison. Siapa? Thomas Alva izin sakit. Barangan. Kalau itu alfanya sekolah. Kalau Olga coba. Ya. Gua lagi ditanya. Gua tes nih. Bapak Olga sekali lagi ya. Tadi kan 10 bagi 1 nggak bisa lah. Siapa nama bokap lo? Nur Rahman. Bisa. Bapak gue inget. Kalau gue inget bapak gue, pacar gue aja gue inget, apalagi bapak gue. Nah, ternyata sama-sama pinternya. Oke, pemirsa setan si Olga, ternyata Siva ini selain pinter di sekolah juga pinter ngaji. Siva pinter ngaji ya? Setiap hari ngaji jam berapa biasanya? habis maghrib, Habis maghrib langsung ke ini. habis sholat langsung ngaji. Coba boleh dengar suaranya Siva kalau lagi ngaji. Baca ngaji ini Dikit kan. aja. Apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cakep. Coba boleh dengar suaranya Siva kalau lagi ngaji dikit aja. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cakep. Sipa, ya kan, luar biasa Allah mau memberikan kamu otak yang cerdas, yang pintar belajar dan pintar juga untuk mengaji. Ya kita nggak pernah tahu nasib orang, insya Allah bisa berubah kalau kita mau berjuang berdoa, ya kan. Pokoknya saya selalu berdoa semoga apa keinginan kamu tercapai. Cita-cita kamu, amin ya Rabbal alamin. Ya, tinggal tergantung hoki, ya. Mudah-mudahan itu hoki yang sulit bisa kita dapetin, tapi mudah-mudahan hoki itu ada di kamu, ya. amin. Itu mudah-mudahan betul yang buat baik. yang memaafkan Engkau Allah. Ibu kenapa bu, kok sedih kayaknya bu? Iya sedih, habis bapaknya nggak ada, sakitan bu bapaknya, jadi sangat sedih ngeliat ayah bapak bayi itu. Maaf bu, Ya. sakit apa? Suaminya, ayahnya, Sakit liki. suaminya, leukemia. Oh itu ya, apa darah ya? Iya. Saya kayak Kelebihan sedih. sel darah putih. Iya. Udah mau ke dokter? Udah. Tapi berobat, alhamdulillah berobat terus, jadi sehat. Obatnya di RCTM. Apa biayanya? Ada yang nanggung biayanya, ada nggak bayar, ada yang ngurusin di PLP gitu, dimasukin sama orang. Jadi kalau biaya nggak bayar, cuma 30.000 lagi bayar kartisnya doang 30.000. Semua ditanggung, sama di situ ditanggung. Terus ngambil darah kadang ke Darmais 3 bulan sekali. Tapi sekarang sehat badan, alhamdulillah. Suka capek nggak kamu? Kalau lagi capek-capek, ntar badannya panas, saya kasih obat baik. Jadi ketergantungan obat ya bu? Iya. Jadi tiap hari minum obat, 2 kali minum obat. Saya urusin dari kecil, alhamdulillah saya udah baik dari kan kecil, badan kurus, sekarang timbangan udah naik, darahnya udah bagus, kata dokternya ngomong. Udah cakep darah Sipa, udah 95% ya mbak, biar bisa ngurusin mbak. Iya dok, saya bilang gitu. Telepon sama dokter, saya datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, tadi telepon. Mbak sekarang periksa, saya ke sana. Mbak kan bisa tuh, nggak kurang tulisan kurang bisa, jadi telepon sama dokternya. Dokternya baik bang. Pulangin kasih ongkos 20.000, 30.000 gitu.
Ya, alhamdulillah mbak dagang kan nggak dagang sekarang. Alhamdulillah pokoknya kan banyak kosan jadi dagang nasi dan apa laku mbaknya. Alhamdulillah biaya anak sekolah. Bapak saat lagi biaya sekolah semua. Alhamdulillah selesai tinggal satu. Jadi cari duit cuma mbak aja. Alhamdulillah makin mbak biar mudah-mudahan sehat. Biaya seharinya. Sifah, tapi Sifah kadang kalau mau berangkat ada yang ngasih. Sifah pasang sekolah ada 10.000, tapi alhamdulillah setiap hari sekolah tuh dapat aja dari orang dikasih. Ada aja yang ngasih. Iya, ada aja gitu. Ntar 5.000, ntar 10.000. Ntar kalau hari Jumat dari guru dapat sekolah 40.000, 50.000 juga di sekolah. Bapak jajan nasi payah gitu, dari guru-guru gitu. Tadi calengin sama Sifah. Pakai cerita-ceritanya pengen beli gitu, pengen mbak kalau punya duit banyak beli laptop nggak bayar, kalau udah banyak sama gitu. Cita-citanya gitu, alhamdulillah. Pokoknya sama sekolah, mbak sering jarang ngasih, terus dikasih sama om, nah ya udah nggak mau, kalau dikasih om nggak mau dikasih duit banyak nggak, udah ada mbah itu. Pernah mobil udah ada, karena baja juga ada kalau nggak ada yang jemput itu, karena bareng orang, kadang om yang jemput kalau lagi pulang apa kerja gitu kan, kerja satu. Namun tiada seindah. Alhamdulillah tiap hari tuh ada yang ngasih duit. Saya bersyukur alhamdulillah banget ngurusin dia kita alhamdulillah. Ada yang ngasih duit, ada. Pokoknya tiap hari tuh asal kasih orang, kasih membernya nggak mau kasih duit. Mbak ada yang ngasih kok mbak. Gitu. Baju juga, sepatu ada yang ngasih. Alhamdulillah. Saya bersyukur alhamdulillah banget ngurusin dia kita alhamdulillah. Ada yang ngasih duit, ada. Pokoknya tiap hari tuh asal kasih orang, kasih membernya nggak mau kasih duit. Mbak ada yang ngasih kok mbak. Gitu. Baju juga, sepatu ada yang ngasih. Alhamdulillah. Ibu, Sifah ini kan pintar banget ibu, dan saya dapat kabar katanya Sifah pengen banget beli laptop. Nggak mungkin kalau laptop, tadi ambil sama Tukul. Serius bercanda aja lo ah. Catatan Olga ini nggak pernah bercanda, Iya. semua serius. Nah, saya sudah bubar kan. Masih ada, cuma candi lihat keluar. Oh, candi Tuh keluar. kan jadi gue jelasin lagi. Jadi gini bu, ya bu, saya ada sedikit rezeki buat ibu, buat nambah-nambah ibu jualan gorengan sama Sifah. Ya, ini mudah-mudahan diterima bu. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Biar mudah-mudahan biar ibu biar nambah rezekinya sayang. Amin. Mudah-mudahan biar laris dagangannya. Biar ntar bisa ketemu Deoga lagi. Gitu. Biar seneng saya ketemu Deoga. Mudah-mudahan iya. Makasih banyak. Mudah-mudahan iya. Nanti si Sifah. saya beliin handphone. Iya, pengen nih pengen nih. Ya, sama Tara ya bu. Iya. Jadi pemirsa catatan Olga, Sifah ini kepingin banget punya handphone supaya Sifah bisa browsing dan internetan, supaya mungkin dia kalau Twitteran sama saya bisa saya follow back. Ya, fallback dong, cebut. Unyu-unyu. Ya jadi pemirsa catatan Olga, jadi Sifah ini jadi pengetahuannya lebih luas, luar biasa. Dalam Twitter saya kalau dimanfaatin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Saya loh bu. Iya. Hidup itu kita harus Dia manfaatin. pengen jadi Maksudnya manfaatin dokter. dalam yang positif. Iya. Ini pintar, cerdas harus Iya, manfaatin. Pemirsa catatan Olga, luar biasa hari ini saya bisa bertemu dengan Sifah yang pintar, luar biasa, dan juga ketemu sama ibu. Mbah. Mbah. Ya. Dia maunya Mbak Dukun Mbah. ya. Bukan. Alam dong. Ya ampun. Ya udah pemirsa catatan Olga, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf pemirsa catatan Olga kalau Olga
di antara ada salah-salah kata dan perbuatan, pastinya mudah-mudahan hari ini pemirsa di rumah dimanapun berada mendapatkan energi yang positif dari Amin, ya saya Allah. dan catatan si Olga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa catatan si Olga, sekarang saya punya amanah nih dari Olga. Kalau saya harus menemani Siva dan mbahnya buat beli handphone untuk Siva karena biar ini membantu Siva untuk belajar, bukan buat main-main, buat belajar nih Siva ya. Iya. Tuh, karena supaya dia bisa browsing segala macam ilmu kan bukan dari buku aja, bisa kita lihat dari dunia maya lah. Nah sekarang ini kan alhamdulillah nih Ibu ya. Alhamdulillah. Dari tim catatan si Olga dan dari Olga juga dari ANTV mendapat bantuan. Ya, Gimana mungkin amin. perasaannya Ibu? Ibu girang sekali, Ibu senang sekali buat membantu ini. Siva mau cita-citanya jadi tercapai, Ibu. Tanya senang banget Ibu, bener-bener. Gak perasaan Ibu nemu apa gitu yang beliin nggak bisa, atau ada yang beliin gitu. Jadi mudah-mudahan biar buat belajar, biar jadi senang semangat, bener-bener buat belajar gitu. Kalau Siva selalu gimana? Siva gimana? Seneng banget, emang beli cita-citanya Mbak, kapan ya Mbak? Entar kalau Mbak gagal lari kan nyimpen, nyalengin dan bisa beli gitu, tambahin begitu. Siva kalau udah dapat handphone, Iya, buat belajar sekolah, buat ngitung-ngitung di situ emang dia bisa gitu. Teman-temannya punya pokoknya tadi mungkin dengan minjem. adanya bantuan ini Siva bisa bikin mbaknya bahagia. Iya, senang Banyak sekali bisa. saya. Terima kasih banyak. Semuanya di sini terima kasih, banyak benar-benar terima kasih. Mudah-mudahan terus Siva jadi tambah Gimana tuh ya Om, Beasiswanya. makasih. Dan dapat beasiswa gitu. ya. Saya kalau kayak gini nih, adik saya masih kecil-kecil. Harus Saya dari juga punya adik kecil. kecil. Iya. Ya seumuran Siva. Iya. Mau dari Oke. kecil saya urusin, sekarang udah besar juga alhamdulillah, bantuin bayi cuci piring. Kadang di warung ya belum berangkat sekolah, bungkus-bungkusin bisa. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang ini kita udah sampai. Yuk, turun yuk. Lagi ngapain nanti? Hah? Lagi ngapain? Nolong handphone. Ya, beli handphone ini amanah dari Olga. Buat siapa? Buat Siva. Apa Salah satu contoh benernya ini Iya. bahwa kalau sedekah itu mestinya yang berguna dan bisa pakai. Jadi jangan sampai sedekah itu membabi buta. Jadi misalnya ente mau sedekah, ya pokoknya gue ikhlas, tapi sengasih-sengasihnya. Padahal yang dikasih nggak manfaat. Kan jangan sampai orang lapar kita kasih Quran misalnya, atau orang yang butuh pakaian kita kasih beras, kan kagak nyambung. Nggak nyambung. Makanya sedekah yang baik adalah sedekah yang tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai sedekah jadi sia-sia. Dan sayang banget kan kalau kita udah ikhlas, udah tulus, nggak taunya sedekah yang kita kasih malah nggak manfaat. Benar. Kan gitu banget. Benar banget. Jadi ente mau sedekah apa ke aneh? Sedekahnya kenapa? Oh, Sini. ngapain? Tapi bentar nih. Iya. Aneh rada tersinggung nih. Apa? Kesannya kayak nggak bermanfaat banget. Aneh tanya sama Siva. Iya. Siva ini bermanfaat nggak buat kamu? Manfaat banget. Buat apa Aneh? Buat belajar, browsing pelajaran bisa ya. Asal jangan buat yang nggak sah. Oke? Sip, mudah-mudahan manfaat ya. Manfaat dong. Niat ikhlas, Ikhlas. pakai Ya. manfaat dunia akhirat. Cakep. Mantap. Ente aja yang jadi ustadz kalau gitu. Aneh pensiun. Jangan dong. Belum siap. Sip ya. Ya udah itu ya. Ini buat sekolah pada dulu. Oke pemirsa catatan si Olga.
saya sudah melakukan amanat saya kepada Siva dan Simba, dan semoga amanat ini berguna untuk Siva. Dan ingat, mudah-mudahan catatan si Olga hari ini bisa memberikan berkah untuk semua orang dan juga bisa memberikan contoh pada pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya Tara Budiman dan juga Wat. Pamit undur diri. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa semua orang bisa menyerah. Dan itu hal yang manusiawi. Tapi untuk bertahan di tengah kekurangan, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Teruslah berjuang dan berdoa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.